Resmi laporkan kasus KM50 ke PBB, kaki tangan Habib Rizik Syihab teriak lantang, harap mereka yang terlibat segera dibeginikan. TP3 menemukan bahwa pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan sadis yang didahului dengan penyiksaan dan karena itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Sudah melaporkan ke PBB melaporkan ke perwakilan PBB di Jakarta mengenai peristiwa ini dan sekali lagi menuntut tanggung jawab Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus ini serta kasus-kasus lainnya. Tetapi kalau kasus lainnya at least dalam kasus Yosua kalau tidak salah sampai 6 kali Presiden Jokowi mengatakan dibuka secara transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dalam kasus Kanjuruhan ada tim yang dibentuk dipimpin oleh Menko Polhukam, tapi dalam kasus KM50 semua aparat negara sepertinya kompak untuk menutupi kasus ini. Kalau Anda atau merasa sekarang resah dan berlomba, inilah hasil kerja dari PKI Gaya Baru yang mengumpat di bawah permukaan dengan menggunakan tangan-tangan pejabat atau kekuasaan orang-orang oknum tertentu yang untuk menjalankan strategi mereka dalam mengadu domba, memecah belah, dan memperlemah umat Islam dan TNI. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Nah, dalam surat yang kami kirimkan kepada kantor perwakilan PBB tadi, kami sebutkan bahwa pembunuhan tersebut bukan hanya dilakukan oleh aparat kepolisian, tetapi juga oleh aparat yang berasal dari lembaga negara yang lain. Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212 Selamat Ma'arif mendukung penuh pelaporan kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam FPI di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek ke lembaga pengadilan di tingkat internasional. Selamat turut menyampaikan apresiasi kepada tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 dan Universitas Indonesia UI yang telah membawa kasus penembakan tersebut ke kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Jakarta Selasa 15 November. Pastinya dukung dan apresiasi, kata Selamat saat dikonfirmasi populis.id Kamis 17 November. Selamat berharap kasus yang terjadi pada Desember 2020 lalu bisa segera ditindaklanjuti oleh pengadilan di tingkat internasional. Dari situ ia berharap ada keadilan yang didapatkan dengan memberi hukuman kepada semua pihak yang terlibat. Semoga ditindaklanjuti dan semua pihak yang terlibat segera dipanggil, katanya. Sebelumnya, ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab turut mempersoalkan kasus penembakan 6 laskar tersebut. Ia mengaku tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke pengadilan HAM internasional. Tak berselang lama dari situ, TP3 dan UI mendatangi kantor perwakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya terkait kasus KM50 yang telah disajikan. Dalam bentuk buku putih, kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Oleh karena itu, pelakunya harus diadili sesuai ketentuan Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM, kata Koordinator TP3 dan UI Watch Marwan Batubara kepada wartawan Rabu 16 November. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 itu termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya, sebab bukan karena hanya melibatkan institusi Polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Pembunuhan 6 pengawal HRS telah melanggar ketentuan Konvensi Wina 1993 dan Statuta Roma 1998, kata Marwan. Menyikapi kasus kematian 6 pengawal Habib Rizik Syihab di KM50 Cikampek, perwakilan dari TP3 dan UI Watch telah membuat laporan ke kantor perwakilan PBB Jakarta. Koordinator TP3 dan UI Watch Marwan Batubara menjelaskan bahwa TP3 telah melakukan penelitian secara menyeluruh dan hasilnya disajikan dalam bentuk buku putih yang juga telah diserahkan ke kantor perwakilan PBB tersebut.
TP3 kata Marwan menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap manusia. Oleh karena itu pelakunya harus diadili sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 26/2000 tentang Pengadilan HAM, demikian penegasan Marwan Batubara. Hasil penelitian TP3 menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan kejahatan negara atau state crime karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri tetapi juga secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut, jelas Marwan, merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh terlebih dahulu disiksa. Pembunuhan 6 pengawal HRS telah melanggar ketentuan Konvensi Wina 1993 dan Statuta Roma 1998, kata Marwan. Lebih lanjut, Marwan menjelaskan bahwa kondisi dan proses eksekusi dapat dianggap sebagai tindakan penyiksaan berdasarkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment 1984. Dikatakan Marwan, kejahatan tersebut merupakan tindakan brutal dan kejam oleh negara terhadap rakyat, bukan sekedar kejahatan oleh pelaku individual. Namun demikian, pemerintah Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa hal tersebut hanya kejahatan biasa melalui kerjasama erat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang terlibat dalam pengusutan kasus pembunuhan sadis. Dalam hal ini, Komnas HAM bukannya melakukan penyelidikan sesuai ketentuan Undang-Undang 26/2000. Karena itu, Komnas HAM hanya menghasilkan apa yang disebut sebagai laporan pemantauan. Sesuai laporan Komnas HAM pada 11 Januari 2021 disebutkan bahwa negara mengakui pembunuhan pada 7 Desember 2020 di KM 50 terhadap 4 korban adalah pembunuhan di luar hukum. Komnas juga menegaskan bahwa 2 korban lainnya dibunuh untuk membela diri. Hal ini membuktikan adanya niat sistematis untuk menipu publik dan menutupi keterlibatan aparat negara dalam pembunuhan tersebut. Indikasi kejahatan aparat negara itu adalah tindakan menutup-nutupi kasus kejahatan kemanusiaan ini berlanjut ketika negara atau pemerintah menuntut dan mendakwa anggota Polri Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan tersebut.